di Ramadan, keutamaan Ramadan dan fadilah-fadilahnya dalam bulan Ramadan. Nah, untuk kali ini saya akan coba memberikan sisi lain di apa yang ada di dalam Ramadan. Jadi kita ketahui bahwasanya Ramadan ini adalah waktu di mana Al-Quran diturunkan. Sesuai dengan ayat Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Jadi kenapa di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang utama, bulan yang paling mulia. Nah, di bulan Ramadan pun tidak di bulan Ramadan yang di tempat yang biasa, di tempat yang sangat luar biasa. Karena di ayat lain disebutkan bahwasanya Al-Quran ini tidak hanya di bulan Ramadan, di waktu malam, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran atau surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna satun ingsun anzalna iku nurunaken sapa ingsun hu ing Al-Qur'an fi lailatul qadar, ing dalam waktu Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Berarti malam yang lebih utama, malam yang begitu luar biasa, karena dalam malam itu pahala di bulan atau di waktu malam itu dilipat gandakan, sehingga lebih utama. Satu malam sudah dilipat gandakan khairun min alfi syahr. Itu betapa betapa Allah itu zat yang maha pemurah. Dalam satu malam, amalan yang hanya satu malam dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 bulan. Padahal umur manusia itu tidak sampai 1000 bulan. Umumnya 1000 bulan itu berapa bulan? Berapa tahun maksudnya? 1000 bulan itu berapa tahun? 80 lebih. Nah, 80 lebih, 83 tahun sekitar itu. Lah, umur manusia itu yang nyampe situ ada gak? Jarang, bisa dihitung. Nah, itu betapa murahnya Allah, betapa Allah itu sungguh sangat luar biasa dalam memberikan satu bonus pahala itu tidak hitung-hitung, ya, tidak pernah hitung-hitung. Kenapa kalau dibuat demikian? Karena umatnya Nabi Muhammad itu umat yang paling pendek umurnya dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Jadi tidak tidak adil lah cara bahasa orang manusia. Masa kok umurnya sedikit, masa amalnya cuma sedikit juga. Dia harus seimbang. Makanya untuk mengimbangi pendeknya umurnya umatnya Nabi Muhammad, maka diberikanlah keutamaan yang namanya adalah Lailatul Qadar. Nah, sudah segitu hebatnya yang namanya Lailatul Qadar, tentu masih banyak juga umat muslim pada khususnya tidak begitu tertarik dengan Lailatul Qadar. Itu secara umum, ya. Karena kalau kita mungkin beda lagi. Secara umum umat muslim itu ya biasa, tidak terlalu antusias dalam mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Orang itu kalau betul-betul mengejar Lailatul Qadar itu sebenarnya sudah nggak membedakan dari mulai awal pertama Ramadan sampai akhir akhir Ramadan. Karena kenapa? Karena Lailatul Qadar itu adalah malam yang dirahasiakan. Karena berbagai ulama menjelaskan yang namanya Lailatul Qadar itu adalah malam yang betul-betul dirahasiakan. Walaupun secara mayoritas ada yang mengatakan pada malam 27, tapi tidak bisa dibuat patokan. Jadi makanya kalau orang itu betul-betul ingin mengejar Lailatul Qadar, seharusnya dari mulai malam pertama sampai akhir jangan pernah telat untuk qiyamul lail pada sholat malamnya. Tetapi itulah kita mumpung di bulan Ramadan, kita yang masih diberikan kesadaran oleh Allah untuk diberikan umur, untuk diberikan satu kesadaran untuk betul-betul memperbanyak amal sebanyak-banyaknya, kita manfaatkan betul-betul ketika malam hari
kita isi dengan qiyamul lail, terutama adalah sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu sudah dihitung dengan qiyamul lail, ya. Jadi kalau mama sampean enggak namanya sholat tahajud itu sebenarnya sudah cukup, ya. Tidak qiyamul lail, tidak sholat tahajud sebenarnya sudah cukup. Itu kalau tarawih, apalagi mau ditambah lagi dengan sholat tahajud, tentu itu lebih utama. Jadi itu namanya sisi tentang keutamaan, sekali lagi tentang Lailatul Qadar. Cuman maudhu saya atau topik saya yang akan sini tentang ijazul Quran, karena di dalam Ramadan ini turun Al-Quran, dan turunnya pun di bulan Ramadan. Para mahasiswa sekalian, jadi dalam bulan Ramadan ini turun Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kenapa diturunkan? Pertama ya sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Namun di sisi lain, Al-Quran diturunkan itu sebenarnya untuk betul-betul menjelaskan kepada manusia, pada kaum kafir Quraisy pada khususnya, karena terutama mereka pertamalah yang mendengarkan Al-Quran ini, ya, melalui surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, diturunkan orang Arab. Kenapa kok diturunkan kepada orang Arab? Karena orang Arab pada saat itu adalah kelompok manusia yang memiliki kemampuan dalam membuat puisi, kalau bahasa kita. Kalau bahasa mereka namanya syair, ya. Mereka itu dalam kemampuannya dalam membuat syair itu betul-betul dihargai. Jadi mereka yang mampu membuat syair itu merupakan satu kebanggaan bagi masyarakat mereka. Jadi sisi lain dari era jahiliyah itu ada sisi lain, orang jahiliyah itu kemampuan dalam membuat syair. Nah, membuat syair itu ya bukan sembarangan. Jadi ketika orang mampu membuat syair dan syair itu bermutu dan berkualitas, itu nanti syairnya itu akan ditempel di dinding Ka'bah. Di dinding Ka'bah itu saking bangganya kaum tersebut tentang isi syair tersebut, ditempelkan syair tersebut di dinding Ka'bah. Jadi itu saking hebatnya syair. Nah, karena pada saat itu zamannya kehebatannya dalam membuat syair, maka mau gak mau Allah harus menurunkan apa yang mereka banggakan, yaitu membuat syair. Nah, akhirnya turunlah Al-Quran. Al-Quran ini ya sebagai menandingi, sebenarnya bukan menandingi, artinya lebih hebat daripada sebuah syair itu sendiri. Nah, karena merasa bahwasanya Al-Quran ini adalah sebuah kalamullah, orang-orang kafir itu sebenarnya masih belum menerima kalau Al-Quran itu adalah kalamullah, belum menerima. Akhirnya ditantang oleh Al-Quran. Oke, sampai mungkin gak bisa menerima Al-Quran sebagai kalamullah. Sekarang oleh Allah ditantang. Qul in kuntum fi raibim mimma nazalna rabbina fa'tu bisuratin mim misli. Itu tantang. Jadi kalau kamu mampu menandingi Al-Quran, silakan buat satu ayat aja, satu surat. Fa'tu bisuratin mim misli watu syuhadakum, dan kamu boleh minta bantuan kepada teman-teman kamu, kelompok-kelompok kamu. Watu syuhadakum in kuntum shodiqin. Nah itu, jadi Al-Quran itu fair, mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalam ilahi, kalam yang luar biasa, itu fair. Kalau memang kamu mampu menandingi Al-Quran, silakan buat. Nah, akhirnya diterima oleh orang-orang kafir Quraisy. Diterima oleh kafir Quraisy, akhirnya mereka mencari pendekar syair mereka. Mereka punya pendekar syair, di mereka namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu sudah dipersiapkan oleh orang kafir Quraisy untuk membuat syair. Itu membuat syair untuk menandingi Al-Quran. Namun apa dikata ketika Walid bin Mughirah mencoba ingin menandingi ataupun membuat satu surat di dalam yang menyamai Al-Quran, itu lewat itu, karena waktu itu Kanjeng Nabi sudah memproklamirkan diri bahwasanya dia membawa dakwah Islamiyah, dan akhirnya Kanjeng Nabi pun sudah berani memperlihatkan syariat Islamnya di depan orang umum. Karena pada daerah Makkah sebenarnya mereka itu sangat tertekan memperlihatkan keislamannya. Kenapa? Mereka jumlahnya sangat sedikit dan masih sangat lemah. Tetapi oleh Kanjeng Nabi mereka
tampakkan di Masjidil Haram. Nah, mereka sholat dengan sahabatnya di Masjidil Haram. Nah, ketika sholat itu Kanjeng Nabi membaca salah satu ayat Al-Quran, saya lupa ayatnya itu. Nah, di situ pas lewat yang namanya Walid bin Mughirah. Lewat Walid bin Mughirah mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan Kanjeng Nabi. Terus apa reaksi daripada Walid bin Mughirah? Dia itu mengatakan, wallahi innahu lahalawatun. Sungguh Al-Quran itu sangat indah sekali, sangat manis sekali. Laisa min kalamil bashar. Akhirnya dia mengakui ini bukanlah omongannya manusia, ini bukan dari bikinan manusia. Nah, ketika yang ngomong ini adalah orang biasa, tentu tidak diterima. Dia ngomong ini adalah pendekar syairnya orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang jahiliyah pada zaman itu. Nah, itu apa namanya, betapa Al-Quran itu ini namanya sisi ijaz, ya, sisi dimana manusia tidak mampu menandingi apa namanya dalam pembuatan sisi apa namanya sisi tulisannya. Jadi ijaz itu ya sisi apa namanya teksnya juga, sisi maknanya juga yang namanya ijaz. Jangankan sisi maknanya, sisi lafziyahnya saja mereka tidak mampu menandingi, apalagi sisi maknanya. Jadi kandungan Al-Quran kan maknanya dan lafzi. Jadi sisi lafadznya saja mereka tidak mampu membuat satu ayat pun untuk menandingi Al-Quran, apalagi sisi maknanya. Nah, di dalam Al-Quran itu karena yang yang ditandingi atau yang pada saat itu yang paling tren di era jahiliyah itu adalah syair, maka ada sisi-sisi yang mirip dengan syair. Apa sisi yang berbeda? Ada kesamaan huruf akhirnya, ya. Kesamaan huruf akhirnya ro, maka awalnya ro, akhirnya sampai ro semuanya, ya, mama gitu. Jadi akhirnya itu hurufnya sama. Itu diantara ciri-ciri daripada syair, diantara itu adalah ada kemampuan dalam membuat kesamaan huruf di akhir kalimat. Nah, di akhir kalimat. Nah, di dalam Al-Quran juga ada sedikit kesamaan tentang apa namanya susunan kata yang akhirnya sama. Seperti sering kita lihat atau kita dengar atau kita baca, kita ambil contoh aja dalam surat ini aja, surat Al-Qadar. Itu akhirnya kan roh semuanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya, roh semuanya. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajar. Nah, itu betapa Al-Qur'an itu sisi sisi ijaznya itu sangat kuat sekali, ya. Mereka tidak mampu membuat semacam yang di dalam Al-Quran. Nah, itu sisi lafziyahnya. Baru sisi lafziyahnya pada dalam sisi maknanya, kandungannya. Nah, karena Al-Quran itu kandungannya itu sangat banyak sekali, kandungannya sangat luas sekali. Jadi diibaratkan Al-Quran itu kalau digali, manusia menggali Al-Quran itu hanya sepersekian jarum yang ditaruh di lautan itu, yang diambil lagi ke atas itu ilmunya manusia. Yang ketika menggali kalamnya Allah itu hanya sedikit sekali. Jadi betapa ilmunya Allah itu sangat luas sekali. Dan Allah sudah mengatakan kepada manusia, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu semuanya manusia tidak dikaruniai ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Ilmu illa qalilan. Nah, sangat sedikit sekali. Jadi manusia itu karena sedikit, ya, untuk menandakan manusia itu jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh dengan ilmu yang dimilikinya. Karena hanya sedikit sekali sebenarnya. Jadi kalau kamu pada saat itu punya kelebihan dalam bidang ilmu, sebenarnya kamu harus kembalikan ilmu itu kepada Allah. Dalam arti ini bukan saya yang mendapatkan ilmu, tapi Allah yang memberi. Karena dalam itu mengatakan Allah utitu, menggunakan kalimat majhul, den paringi sapa sira kabeh. Bukan bukan kamu asal atas usaha kamu, tidak, tetapi betul-betul itu adalah dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Para mahasiswa sekalian, kita coba bahas sedikit tentang kenapa yang diturunkan pada zamannya Kanjeng Nabi
Al-Quran, dan Al-Quran itu merupakan mukjizat yang akan terus lestari sampai hari kiamat. Beda dengan mukjizatnya para nabi terdahulu. Ketika nabi terdahulu sudah wafat, maka habis pula mukjizat yang dimiliki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para mahasiswa sekalian, alhamdulillah di sore hari ini kita berjumpa kembali untuk mengkaji dan mengaji apa yang perlu kita kaji di dalam bulan Ramadan. Jadi hampir semua dai ataupun semua penceramah sudah banyak Al-Quran. Ini adalah bulan Al-Quran. La kalama fihi ma'al Quran. Tidak boleh kita bicara selain Al-Quran. Maksudnya kita lebih banyak bicara tentang isi dalam Al-Quran. Ini Imam Malik. Jadi menghormati Ramadan sampai segitunya, pada yang namanya ilmu agama itu kan penting. Ilmu maksudnya selain Al-Quran ini namanya fikih, yang namanya usul fikih dan sebagainya, itu ilmu-ilmu yang termasuk kandungan dalam Al-Quran. Tapi khusus dalam bulan Ramadan, beliau mengatakan hadza syahrul Quran. Ini adalah hari Al-Quran. Saya harus lebih banyak mengisi waktu saya dengan banyak memperbanyak membaca Al-Quran, juga mentadaburi Al-Quran. Ini Imam Malik. Terus Imam Ahmad juga tidak jauh beda. Dia mengatakan wa kana al-imamu Ahmad idza dakhala syahr Ramadan taraka al-fatwa wal masailah. Jadi Imam Ahmad mengatakan ketika datang bulan Ramadan, maka dia menutup lapaknya tadi, tidak mau berfatwa apalagi tentang masalah-masalah kemasyarakatan. Wa jalasa yudzakiru wa yuhallilu wa yukabbiru wa yatlu ayatul Quran. Jadi dia duduk sambil banyak berzikir Allah, banyak membaca tahlil la ilaha illallah, dan banyak membaca Allahu Akbar, dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ini ulama-ulama dahulu dalam menghadapi bulan Ramadan itu ialah bagaimana memperbanyak membaca Al-Quran, ya, dan juga mentadaburi Al-Quran. Jadi kita itu harus lebih banyak mentadaburi Al-Quran. Artinya mentadaburi itu mencoba mengkaji isi daripada Al-Quran dengan segala kekurangan kita. Minimal kita itu ketika apa yang kita baca itu minimal kita paham, ya. Coba kalau kita berlomba-lomba memperbanyak khatam Al-Quran, untuk saat ini cobalah kita memahami apa isi ayat Al-Quran. Minimal kita lihat terjemahnya di dalam Al-Quran. Kalau memang kita nggak paham tafsirnya, ya kita punya ayat Quran terjemah, kita baca, ya kita baca, ternyata begini, pasti akan ada asarnya, ada pengaruhnya yang signifikan, yang kita akan bisa membuat hidup kita lebih nyaman karena kita tahu makna Al-Quran secara mendalam. Nah, itu yang harus kita tingkatkan dalam bulan Ramadan ini, adalah untuk bagaimana kita bisa meningkat tadaburnya tentang masalah Al-Quran. Saya bukan mengatakan membaca Al-Quran penting-penting. Siapa yang mengatakan membaca Al-Quran penting? Tetapi harus ditingkatkan. Selain membaca, juga harus mentadaburi isi Al-Quran. Ini juga pesan daripada para wali-wali dahulu, bahwasanya di antara kelebihan Al-Quran ialah bisa mengobati hati. Jadi ketika hati sedang gelisah, ketika hati sedang galau, maka saatnya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Saking para ulama dahulu, khususnya para wali songo, itu betul-betul mengakui dan betul-betul memahami dan betul-betul merasakan betapa Al-Quran itu adalah mukjizat, dan Al-Quran itu dalam membawa pengaruh yang luar biasa
sehingga dia membuat para ulama atau para wali songo membuat syair. Yang syair itu yang sudah sangat sampean kenal sendiri. Dalam syair itu tombo hati iku ono limo. Obatnya hati ada 5. Yang pertama itu apa? Membaca Al-Quran dan mengangan-angan maknanya. Itu ditaruh yang paling atas, ditaruh levelnya paling atas. Jadi membaca Al-Quran dan angan-angan sak maknanya. Berarti apa? Berarti asalnya Al-Quran itu akan betul-betul bermakna ketika kita mengangan-angan maknanya. Nah itu yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita itu bisa meningkatkan apa yang kita baca itu faham apa yang terkandung di dalam apa yang kita baca, agar apa, sekali lagi kita itu betul-betul merasakan pesan Allah. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Jadi bukan pesan manusia, apalagi jin dan lain sebagainya. Ini pesan Allah yang betul-betul dari kalam ilahi, yang tidak ada keraguan sama sekali tentang isinya tersebut. Nah itu di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah. Keberkahan itu harus diperbanyak dengan memperbanyak membaca Al-Quran sekaligus mentadabburi isi Al-Quran. Nah, itu apa namanya di bulan Ramadan itu. Gitu. Nah, untuk masalah apa namanya ijaz Al-Quran tadi sebenarnya itu sedikit sekali di antara yang saya sampaikan tentang masalah apa namanya tentang ijaz Al-Quran itu, bagaimana Al-Quran itu betul-betul melemahkan kepada orang-orang yang ingin apa namanya menantang tentang keutamaan daripada Al-Quran. Tidak akan mampu manusia dalam menandingi Al-Quran dari sudut manapun. Jadi sudut manapun aku menandingi Al-Quran tidak akan pernah mampu. Ini sudah diakui oleh para pendekar syair pada zaman jahiliyah. Ya, jadi perlu diketahui, jadi syair pada zaman jahiliyah itu adalah sebaik-baiknya syair pada zaman itu. Jadi syair ketika sudah pada zamannya turunnya Al-Quran itu kualitas syair itu menurun, ya. Kualitas syair itu menurun. Karena memang sudah ada Al-Quran, jadi mereka itu perhatiannya tentu kepada Al-Quran, bukan kepada syairnya. Tetapi ketika belum hadir Al-Quran, itu syair-syairnya orang-orang pada zaman jahil itu adalah syair-syair yang paling luar biasa. Jadi banyak dikaji oleh ulama-ulama dahulu tentang bobot yang ada dalam Al-Quran, itu kandungannya sangat luar biasa. Jadi ini apa namanya tentang sisi keutamaan di dalam Al-Quran. Nah, sudah sampai. Sekarang sudah hari keberapa? Hari ke-10. Kemarin hari ke-9. Sudah hari pertama. Mau habis sepertiga yang pertama kan dibagi 3 bulan. Dibagi bulan pertama adalah bulan